Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Handayani dari kelas MJ802 dengan NIM 220 Untuk memenuhi tugas UAS untuk mata kuliah Bisnis Big Data, saya mengambil judul Implementasi Big Data Analisis untuk memprediksi keputusan pembelian sepatu brand image pada platform e-commerce menggunakan pendekatan Krebs DM dengan dosen Bapak Ahmad Kusairi. Eh, Pendahuluan pertumbuhan e-commerce dan industri retail. Persaingannya sangat sengit dalam penjualan produk, lifestyle, dan footwear, khususnya brand image populer. Di sini saya tampilkan beberapa merek sneakers yang paling disukai masyarakat Indonesia. Nomor satunya adalah Adidas, ada Nike, ada Converse, Puma, Vans, New Balance, Fila, Ventela, dan Onitsuka. Platform e-commerce menghasilkan data produk harga dan ulasan dalam jumlah besar, termasuk ada big data. Indikator utama menurut saya yang sangat mempengaruhi keputusan pembelian adalah rating. Di sisi lain ada volume dari jumlah produk atau dan transaksi. Yang kedua ada velocity, kecepatan data. Yang ketiga ada veracity. Yang keempat ada variety atau ulasan dan data angka. Yang kelima ada value, wawasan pola pembelian untuk mengoptimalkan efektivitas promosi produk. Rumusan masalah yang diangkat itu ada faktor yang paling mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli, bagaimana kinerja model data mining yang dibangun menggunakan Krebs DM, ada algoritma mana yang memberikan tingkat akurasi paling optimal untuk memprediksi keputusan pembeli. Dengan tujuan penelitiannya menganalisis karakteristik dataset dengan menerapkan Krebs DM, membangun model prediksi, melatih dan mengevaluasi model regresi linear untuk rating, mengevaluasi model dan merumuskan rekomendasi bisnis dan metodologi berdasarkan dengan analisis. Di mana manfaat penelitiannya secara teoritis memberikan referensi penerapan bisnis big data, Krebs DM, dan data mining pada analisis transaksi. Secara akademis, menjadi referensi penerapan bisnis big data dan data mining yang secara praktis memberikan informasi bagi pelaku e-commerce untuk keputusan bisnis melalui transaksi dan prediksi penjualan. Kerangka kerja Krebs DM nomor satu adalah data understanding, memahami masalah bisnis, menganalisis faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian sepatu seperti Adidas, Nike, Converse, Puma, dan lainnya. Nomor dua ada data understanding, mengumpulkan data harga, brand rating, jumlah review, jumlah terjual, diskon, kategori, dan popularitas produk. Yang ketiga ada data preparation, menghapus data duplikat, menangani data kosong, mengubah format data, dan melakukan encoding variabel. Yang keempat ada modeling. Modeling itu menggunakan korelasi dan algoritma decision tree untuk mengetahui faktor yang paling mempengaruhi terhadap keputusan pembelian. Nomor lima ada evaluasi, mengukur performa model. Yang keenam ada development, menyajikan hasil dalam bentuk tabel, grafik, dashboard, dan memberikan rekomendasi strategi pemasaran e-commerce. Di sini saya mengambil data set melalui rapid manner, itu ada data produk sebanyak 35.818 dengan data validnya 26.998 sebesar 88% dengan 11 atribut. Karakteristik dan cakupan data valid difilter berdasarkan rating dari 0 terdapat
26.998 data valid. Dengan total atribut ada 11, itu adalah kombinasi dari produk, waktu, metode bayar, lokasi, ulasan, rating, dan yang lainnya. Secara rentang waktu itu dari Januari 2021 sampai dengan Januari 2024. Selanjutnya ada nilai penjualannya dari harga 150.000 sampai dengan 6.650.000 per transaksi dengan rasio 132 kali. Eh, Berikut data understanding. Berdasarkan hasil eksplorasi penjualan menggunakan Rapid Miner, dataset memiliki karakteristik sebagai berikut. Filter data valid rating dari mulai 0 dan 26.998. Selanjutnya seleksi atributnya ada 11 atribut yang relevan. Data numerik dan kategorikal, missing value-nya tidak ditemukan. Software analysis Altair AI Studio Rapid Miner. Jika dilihat, ya, ini ada datanya. Ya. Selanjutnya, alur analisis di Rapid Manner, yaitu membaca data Excel. Hmm, Hilang. I- Ya, alur eh, itu dari read Excel, ada set rule, replace missing value, remove duplicate, nominal to numerical, dan correlation matrix. Tujuan mengidentifikasi variabel yang memiliki hubungan paling kuat dan keputusan pembelian sepatu. Hasil kolerasi kemudian dapat dilanjutkan ke pemodelan decision tree dan evaluasi klasifikasi. Ya, hasil analisis korelasi sebagai berikut. Ya, bisa dilihat dengan urutan faktor berdasarkan kekuatan korelasinya terhadap keputusan pembeli. Dari jumlah terjual sekitar 0,84 itu sangat kuat, popularitasnya 0,79 itu kuat, ratingnya 0,59 sedang kuat, diskonnya 0,36 sedang, dan harga itu paling lemah dan negatif. Dari analisis di atas, untuk Adidas, Nike, Converse, dan merek-merek brand sepatu lainnya, hasil kolerasi menunjukkan bahwa popularitas produk, jumlah terjual, review, dan rating lebih berhubungan dengan kepuasan pembelian dibandingkan dengan harga dan diskon yang dibuat. Deployment dan implikasi daya prediksi terbatas yang diterapkan adalah wawasan, bukan prediksi eh, otomatis. Eh, Bagi penjual, harga dan diskon bukan penentu utama rating, namun kualitas produk dan pelayanan bukan hanya sekedar promo yang diberikan. Bagi platform, data seperti rating, jumlah terjual, review, dan referensi konsumen dapat digunakan untuk menentukan produk yang relevan. Develop di deployment Krebs DM, hasil analisis tidak berhenti pada nilai korelasi atau akurasi model hasil tersebut diterjemahkan menjadi keputusan bisnis. Kesimpulannya, dari 35.818 data, terdapat 26.998 data valid, kurang lebih 88% dengan 11 atribut. Jumlah terjual dan popularitas menjadi faktor paling kuat terkait keputusan pembelian. Rating, review, dan diskon berpengaruh positif. Se- Sedangkan harga cenderung berpengaruh negatif. Hasil analisis membantu penjual menentukan harga
promosi dan stok, serta membantu platform meningkatkan rekomendasi dan personalisasi produk. Ini adalah Morgan Maxwell, data is the raw material of the information age. Its value depends entirely on how easily we find it. Demikian presentasi dari saya. Selamat malam. Terima kasih.